berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan dilema etika yang sudah pernah Bu Eko jalankan di sini. Kalau boleh tahu, Bu Eko sudah menjadi kepala sekolah selama berapa tahun? 12 tahun. Sudah 12 tahun. Kalau di sini mungkin 12 tahun gitu. Tapi selama menjadi kepala sekolah maksud saya. Di sini sudah lama sekali, senior ya. 10 tahun ya, 10 tahun. Di sini 10 tahun. 18 tahun lebih. Insya Allah. Luar biasa ya, 18 tahun. Jadi saya menjadi guru itu dari tahun 83 sampai tahun 98. Setelah itu menjadi kepala sekolah Iya, sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Ini pastinya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait permasalahan dilema etika maupun rujukan moral gitu. Oke. Selama ini Bu Eko bagaimana caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral? Iya, kalau dilema etika itu kan terkait dengan hal-hal yang benar, kemudian ada tandingannya, ada lawannya, itu juga benar, sehingga kita membuat keputusan yang sulit karena mereka itu alasannya masing-masing sama-sama benarnya. Kalau di rujukan moral itu sudah kita mungkin lebih mudah mengambil keputusan karena itu ada pihak yang benar, kemudian yang satunya salah. Dan ini kan mudah sekali toh membuat mengarahkan pihak yang salah untuk menjadi benar, itu kan lebih mudah. Tapi kalau benar lawan benar ini yang memerlukan prosedur, memerlukan pembuktian dan Yang membutuhkan banyak pemikiran yang dilema etika meninggal. Terus selama ini bagaimana Bu Eko menjalankan ketika pengambilan keputusan, terutama di sekolah ya, kasus-kasus yang di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama memiliki nilai kebajikan masing-masing. Ya, itu tadi yang saya katakan sulit kalau benar berarti benar. Jadi kita harus mengambil kemudian juga mencari kalau dalam hukum itu saksinya itu kan bisa juga ya, melingkupi orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu pelakunya, kemudian siapa yang terlibat di situ, itu kita cari, kita identifikasi, sehingga nanti bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan itu kan berdasarkan bukti-bukti yang kita peroleh. Bu Eko mengatakan sudah banyak sekali orang-orang yang mungkin yang dicari yang terlibat dulu fakta-fakta. Berarti di situ ada prosedur. Mungkin Bu Eko bisa menjelaskan terkait prosedur ketika penjenengan menangani permasalahan dilema etika ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mencari akar permasalahannya dulu. Akar permasalahan dulu itu apa, kemudian siapa yang terlibat di situ, terus ini buktinya, fakta-faktanya itu apa, kan masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita juga ambil langkah-langkah kalau seperti ini itu kita enaknya bagaimana. Nah, kemudian kita juga menganalisa menggunakan prinsip-prinsip moral, prinsip etika, kemudian juga aturan-aturan yang berlaku, kode etik, itu kita pakai semuanya. Nah, sehingga mana yang cocok, mana yang tepat dengan masalah itu, nanti kita juga kumpulkan ke dua belah pihak, kemudian juga sekaligus ada musyawarah di dalamnya. Lengkap sekali nih Bu Eko. Terus menurut Bu Eko, ini hal-hal apa yang selama ini Bu Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, pada intinya dari semua data-data yang terkumpul dari bukti itu, yang terpenting adalah musyawarah, ya. Musyawarah kepada kedua belah pihak, bagaimana kita pandai-pandainya mengarahkan untuk menuju titik temu dari akar permasalahan, sehingga
keputusannya itu bisa diterima ke dua belah pihak. Jadi prosesnya memang panjang, nggak langsung penjenengan putuskan itu mboten gitu. Banyak Ya, sekali dari masalah. banyak sekali prosedur yang harus dilakukan. Terus ketika sudah menjalankan prosedur tersebut, pastikan penjenengan ada tantangan tersendiri. Kira-kira apa tantangan ketika penjenengan mengambil keputusan terkait dengan etika? Ya, jadi kalau misalkan kita sudah memberikan pengarahan yang panjang lebar, kemudian kita sudah mulai mengambil keputusan, kemudian ada yang satu pihak yang masih alot, satu pihak yang belum pas dengan arahan dari kita. Nah itu yang menimbulkan kita perlu mengeluarkan energi lagi untuk lebih bertindak pidih. Bagaimana ini ambil pasnya ya, supaya dia itu benar-benar bisa menerima keputusan kita, itu kita ambil langkah lagi ya, itu suatu intrik juga bagi kita untuk membawa mungkin juga disesuaikan dengan hati nurani kita, dengan diarahkan yang sehalus-halusnya bahasa kita itu, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan itu bisa diterima mereka dengan lapang dada. Walaupun itu sampai belum tentu menyenangkan semua orang gitu, tapi memang antara dilema etika benar dan benar itu diambil yang paling sedikit resikonya gitu. Iya, jadi kalau bisa ya benar-benar bisa diterima. Ini kita berusaha untuk bisa diterima. Jadi setelah keputusan diambil, mereka tidak ada penyesalan, tidak ada konflik. Iya, konflik di belakang. Ketika penjenengan menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bu Eko memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Nah, misalnya menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki jadwal ketika menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Ya, kalau melihat masalahnya ya, kalau masalah ringan itu dan segera harus diatasi, diselesaikan, ya itu biasanya kita bisa saja mengambil langkah langsung diatasi, itu bisa saja. Tetapi kalau masalahnya itu agak berat, itu tadi saya sampaikan bahwa memerlukan bukti-bukti, memerlukan faktanya, saksinya, kemudian alasan-alasan apa tadi ya. Itu kalau belum bisa diambil keputusan lagi kan pasti kita membuat jadwal ini jadwal pertama kita minta keterangan dari kedua belah pihak dan sebagainya, itu kita tentukan langkah-langkah kita, sehingga seberapa lama itu ya tergantung pada seberapa besar masalahnya. Berarti ininya beda masalah, beda treatment gitu. Betul sekali. Terus untuk bantuan gitu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Beko dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Iya, saya kira kita kan sebagai manusia biasa ya, kadang-kadang juga kita sendiri akan ada kelemahan, keterbatasan ya. Otomatis kalau kita perlu bantuan kepada teman-teman sejawat kita, terutama yang senior, itu kan bisa juga membantu. Kalau itu tidak cukup, kita ke atasan, kita akan punya pengawas. Kemudian masih ada orang-orang dinas yang terkait dengan masalah itu bisa kita mintai pertimbangan, sehingga nanti itu tadi harapan kita masalah selesai itu bisa diterima dengan ikhlas dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dari kolaborasi ke dalam juga koordinasi ke atas. Dari semua hal yang Bu Eko sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Eko ambil ketika pengambilan keputusan dilema etika, pengalaman Bu Eko? Ya, itu selalu kita mencatat ya, dari beberapa kasus itu kita catat. Kemudian kalau keputusan itu
terbaik begitu dan mereka itu selesai dengan baik, tentu ini kita jadikan landasan. Oh, besok kalau ada masalah seperti itu. Begitu juga dengan hasil keputusan yang kurang baik. Nah, itu kita perlu analisis lagi, kita refleksi lagi, nanti kedepannya saya harus begini, tentu kan lebih baik. Jadi tetap pelajaran di masa lalu itu merupakan pertimbangan dan pelajaran untuk di masa depan. Pengalaman itu guru yang paling baik. Iya, betul. Itu saja mungkin Bapak yang bisa saya tanyakan kepada Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak menghadapi keputusan dilema etika. Terima kasih atas bantuan Bapak. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak. Sama-sama, semoga ada manfaatnya. Oh iya, amin. Untuk calon bukan calon, untuk guru penggerak. Oh iya, masih calon Bu Ibu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini saya mau menanyakan beberapa hal kepada Pak Tuwari. Ya. Apakah Pak Tuwari sedang meluangkan waktu? Ya, berkenan. Jadi, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti perlu Bapak jawab. Ya. Langsung saja nih Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Setiap kasus atau permasalahan yang ada di sekolah itu yang kasus yang ada itu kita analisa dulu, nanti penyelesaiannya bagaimana. Kalau kita ambil solusi itu nanti dampaknya bagaimana, ini kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan itu. Nanti jangan sampai merugikan salah satu pihak atau pihak lain. Jadi ini bijaksana ya Pak? Ya, kita harus bijaksana di dalam mengambil keputusan. Karena ini sekolah ini kan banyak keterkaitannya antara guru, kemudian siswa, wali murid. Gitu. Kalau menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini terkait dengan dilema etika. Kalau sama-sama benar, itu nanti ya kita ya tetap tadi kita ambil yang terbaik itu yang mana. Kemudian kalau masalah apa yang satunya tadi apa? Di Sama-sama mengandung nilai kebajikan. ya, sama mengandung kebajikan sama-sama itu ya berarti kita ambil yang terbaik, kemudian dampak dari keputusan kita nanti apa? Itu nanti kita harus kita pikirkan. Mengambil keputusan ini walaupun ini baik, tapi yang terbaik nanti mana? Itu nanti dampaknya apa? Kemudian yang satunya adalah rujukan moral. Ya, rujukan apa? Rujukan moral. Nah, itu ya kita harus teguh hati dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan atau tupoksi yang ada. Kalau itu benar ya kita jalankan, kalau itu tidak benar ya harus kita hindari. Ya, gitu. Kalau untuk langkah-langkah atau prosedur yang mungkin Bapak lakukan selama ini seperti apa? Terkait kebijakan tadi. Kebijakan tadi ya kita lihat aturan-aturan yang ada, kemudian juga mungkin juga jika perlu kami menggunakan beberapa guru yang senior, ya, yang senior untuk sharing, ya, sharing bagaimana kita mengambil keputusan. Walaupun nanti keputusan di akhir tetap di kepala sekolah. Tapi ada baiknya kita minta pertimbangan kepada senior. Demokratis sekali ya, sangat demokratis. Ya, berusaha untuk itu. Ya. So, kembali lagi dampaknya nanti kan juga untuk tentunya bersama juga memikirkan ya, dampak. Ini pertanyaan keempat Pak. Hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, kasus yang terkait dengan dilema etika?
yang penjaringan anggap efektif untuk pengambilan keputusan? Ya, tetap tadi ya, kita ada suatu permasalahan kita tahu, walaupun semuanya itu dalam hal kebaikan, tapi tetap kita ambil yang terbaik, kemudian kita tetap tadi kita analisa dampak-dampak dari hasil Nanti keputusan yang mau itu diambil. apa, itu kita Jadi yang efektif. analisa dulu Iya. ya, dianalisa. Oh, kalau saya mengambil keputusan ini nanti dampaknya ini, kalau ini nah, jadi risiko minimal. Jadi membuat analisa kira-kira ini kalau misalnya keputusan A nanti dampaknya apa. Nah, dari semua itu nanti dianalisis mana yang paling sedikit kebenarannya, resikonya. Ini pertanyaan kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus terkait dilema etika? Jadi yang tantangannya apa, Pak? Pasti kan banyak tantangan. Ya, seperti kalau kita itu dalam membuat inovasi, mungkin inovasi pembelajaran atau keputusan yang lain, sebenarnya hal ini baik ya, tapi misalnya Bapak Ibu guru itu sudah nyaman di metode ini. Iya. Nah, itu kadang-kadang untuk merubah ke hal yang lebih baik itu kadang-kadang masih perlu proses, perlu pendekatan, perlu apa, pengertian, Waktu juga. perlu waktu, Iya. sehingga apa, nanti dari hal yang sudah baik bagaimana ditingkatkan ke yang lebih baik lagi. Jadi tantangan tadi waktu, Nah, terus mindset tadi mindset, ya. ya, mindset itu yang kita utamakan untuk Soalnya mindset untuk mau berubah itu memang luar Berubah. biasa sekali. Iya. Kalau orang mau diubah itu mindsetnya dulu memang. Iya, Pak. Harus, Pak. Saya setuju ini. Terus pertanyaan berikutnya tuh, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Mungkin Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat, atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk dan prosedur yang seperti apa yang mungkin Bapak jalankan. Jadi misalnya ada masalah, nanti Bapak mau langsung di tempat saat itu juga, atau mau dibuat semacam prosedur beberapa tahapan-tahapan gitu. ya. Jadi kita lihat dari bentuk permasalahannya. Kalau permasalahan ringan mungkin bisa diselesaikan saat itu, tapi kalau ada berat perlu kita tata ya, bagaimana menyelesaikan itu. Jadi mungkin dalam 1 bulan ini kita harus menganalisa beberapa permasalahan dalam minggu-minggu ini apa. Nanti itu kita khususkan biasanya di akhir bulan itu, kemudian kita analisa tadi, oh ini terselesaikan, ini belum. Jadi di akhir bulan itu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau keputusan selama di bulan itu. Oh, berarti bedah masalah nih Pak ya. Iya, iya. Berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada Ya, sikapnya penjenengan atau orang-orang di sekitar penjenengan. ya tetap tadi ya, kita dalam mengambil keputusan kami berusaha melibatkan ya stakeholder yang ada. Mungkin kalau berhubungan dengan guru ya mungkin kita ambil tadi pertimbangan senior itu ya, guru-guru senior itu kita orangkan bagaimana dia punya pendapat bagaimana, tetapi keputusan tetap di akhir tetap ada saya. Juga mungkin berhubungan dengan wali murid dan sebagainya, itu kami juga selalu minta pertimbangan kepada pengurus komite bagaimana penyelesaiannya ini. Iya. Kadang-kadang kan program sekolah seperti ini, Iya. tapi wali murid minta program ini. Terus Nah, akhirnya bagaimana? akhirnya bagaimana? Itu perlu kami diskusikan dengan pengurus komite atau paguyuban kelas, bagaimana supaya program-program itu bisa tetap bisa berjalan tanpa memberatkan satu dengan yang lain. Jadi intinya semua terangkul ya. Semuanya terangkul, Programnya, dihargai. ya, programnya tercapai, terus usulan dari komite tadi juga dihargai.
Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah terkait dilema etika? Ya, pelajaran yang dapat diambil dengan melibatkan beberapa stakeholder tadi. Nah, keputusan yang kita ambil nanti selama ini ya itu hasilnya itu memuaskan, ya, memuaskan semua pihak. Ya. Jadi itu intinya melibatkan beberapa stakeholder yang ada di sekolah sehingga keputusan kita ambil tadi bermanfaat atau bisa berjalan dengan baik, memenangkan semua pihak. Ibaratnya kalau misalnya sapu Pak ya, membersihkan pakai sapu lidi dengan satu genggam sapu lidi itu kan memang beda ya hasilnya. Luar biasa Pak Tewari, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak. Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan kepada penjelasan. Terima kasih, sukses selalu. Amin, terima kasih penjelasan juga Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Karti. Waalaikumsalam Bu Iva. Mohon maaf ini mengganggu waktunya tadi. Tidak apa-apa. Ini Bu, saya mau sharing dengan Bu Karti terkait praktik Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika di sekolah. Kalau boleh tahu, Bu Karti sudah menjadi kepala sekolah itu berapa lama? Saya menjadi kepala sekolah sudah 7 tahun. Jadi saya angkatan itu tahun 2017. Tapi selama 7 tahun ini banyak sekali pengalaman gitu, termasuk kepala sekolah pemuda itu luar biasa. Masih walaupun sebentar, istilahnya bukan belum puluhan tahun, tapi sudah banyak prestasi yang diperoleh terkait kepala sekolah. Jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan terkait apa namanya sharing pengalaman tersebut. Kita mulai gitu. Iya, terkait dilema etika dan rujukan moral. Selama ini penjenengan bagaimana caranya Bu Karti untuk memverifikasi kasus yang manakah termasuk dilema etika atau manakah yang termasuk rujukan moral? begini. Yang menurut saya ya, dilema etika itu ataupun rujukan moral itu kan begini, permasalahan itu saya tidak bisa menyelesaikan menurut peraturan yang ada. Jika saya menerapkan peraturan ini tidak akan terselesaikan, gitu maksudnya. Jadi karena ada sisi lain yang harus diperjuangkan. Kalau saya menerapkan ini, saya kenceng pada aturan, nah ini akan terputus gitu. Padahal ini juga masalah yang harus saya perjuangkan karena di sana itu di kemudian hari itu ada perbaikan dalam permasalahan. Jadi ininya nggak terlalu saklek manut sama aturan, tapi juga bukan berarti loss untuk mempertimbangkan hati nurani saja. Makanya itu yang saya maksud dengan kebijakan. Terkait pengambilan kebijakan tadi yang seperti Bu Karti sebutkan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana di situ ada kepentingan yang benar sangat benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana langkah penjenengan untuk mengambil Anak-anaknya ya. Nah, kalau saya tadi itu memahami dan mengenali permasalahan yang ada dulu. Ya, permasalahan ini sebenarnya permasalahan apa? Kemudian juga menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Ya, dengan kehadiran itu saya bisa menampung fakta-fakta sebenarnya apa, ini permasalahannya itu seperti apa. Nah, dengan kehadiran itu setelah melihat fakta-fakta permasalahannya seperti apa dan yang masing-masing yang terlibat itu bermusyawarah, berkomunikasi untuk mencari jalan tengah agar bisa diterima kedua-duanya. Itu tadi yang jelas memang tidak ada sedikit pengorbanan ya, karena memang kalau menurut aturan ya juga memang nggak boleh, tapi memang ada perbaikan juga yang harus diperjuangkan. Jadi biar dua-duanya jalan, tidak menimbulkan risiko yang fatal, juga tidak mungkin nanti karena itu tadi kebijakan itu seringkali tidak bisa memuaskan semua orang, agar paling tidak rasa tidak puas atau kecemburuan itu bisa diminimalisir. Jadi tetap dimusyawarahkan
agar bisa nanti kebijakan itu sudah kesepakatan bersama. Jadi demokratis sekali ya penjenengan, nggak langsung mengambil keputusan berdasarkan pemikiran penjenengan saja, tapi ada faktor kehati-hatian di situ, melihat akar masalah dan sebagainya. Kemudian ini bukan menurut penjenengan dari semua yang mendengarkan tadi, yang penjenengan angkat paling efektif untuk pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika dari beberapa langkah-langkah tadi. Yang pertama itu kita fokus pada tujuannya. Tujuan dari pengambilan kebijakan dari kasus dilema itu seperti apa? Kebermanfaatannya itu seperti apa sebenarnya dari tujuannya. Kemudian langkah yang diambil tadi, jadi kita menentukan langkah-langkah. Kalau langkah yang kita ambil tepat, insya Allah nanti juga solusinya yang akan kita temukan itu tidak tepat. Kemudian ya juga butuh kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat tadi. Nah, jadi yang namanya ambil jalan tengah, jadi masing-masing itu harus bisa legowo menerima agar bisa ketemu di titik temunya. Dan juga itu tadi, karena saya ini sebagai bawahan, apapun itu tetap minta petunjuk dan koordinasi dari atasan dalam hal ini terkait tadi saya menarik sekali jawaban jalan tengah itu kan berarti adil. Nah, dalam keadilan itu kan pasti memenuhi banyak sekali tantangan. Nah, terkait tantangan ketika penjenengan proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa saja? Nah, tantangan yang paling saya rasakan itu ya kita karena kebijakan itu seringkali tidak bisa memuaskan banyak orang. Ya, padahal sebenarnya juga sudah berusaha ini sebaik-baik mungkin agar ini bisa diterima, tetapi tetap saja. Jadi yang menjadi tantangan ini bagaimana kebijakan yang kita ambil itu ke belakang itu tidak menimbulkan resiko yang nantinya bisa membahayakan lembaga secara keseluruhan. Jadi jika nanti ini kebijakan ini misalnya sampai diketahui orang banyak misalnya, nah itu juga tidak menimbulkan permasalahan. Jadi nggak akan timbul permasalahan baru, tidak timbul permasalahan baru. Jadi bagaimana kita itu bisa sebijak-bijaknya untuk mengambil kebijakan. Jadi tantangannya di situ, bagaimana ini kebijakan ini biar aman, tidak menimbulkan masalah baru, juga nanti tidak menimbulkan apa ya? Dari masyarakat itu loh, pertentangan dari masyarakat. Dari jawaban ini saya jadi tahu Bu Karti itu sangat visioner sekali. Paling tidak sudah membayangkan sebelum mengambil kebijakan A, B, C sudah membayangkan dampaknya apa, efeknya apa kan gitu. Ya, luar biasa. Kemudian untuk penyelesaian masalah ini pastinya penjenengan kan punya semacam strategi. Mungkin untuk jadwal atau mau langsung diselesaikan di tempat atau bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan bentuk dari kasus ini. Oke. Ya, untuk masalah-masalah dilema etika ini kan bermacam-macam ya di sekolah. Nah, ada kebijakan dilema etika ini yang sudah menjadi kebijakan sekolah yang kita jalankan terus-menerus. Nah, untuk hal-hal seperti ini yang sifatnya sudah rutin ini, kita akan melakukan refleksi secara berkala. Nah, melalui rapat sekolah, nanti kita mengadakan refleksi apakah kebijakan ini masih relevan untuk kita gunakan atau tidak. Itu yang secara rutin seperti itu. Tetapi juga seringkali ini masalah-masalah seperti ini muncul secara tiba-tiba, kan banyak permasalahan yang tiba-tiba muncul dan kita dipaksa harus ambil kebijakan. Dan kondisi seperti ini harus bagaimana, seperti itu. Ya yang sifatnya ini mendesak, tiba-tiba muncul, memang harus diselesaikan. Ini langkah-langkahnya seperti yang saya ceritakan tadi di tempat. Jadi bagaimana kita harus mengenali dan memahami permasalahannya. Jadi apa saja yang terlibat. Tapi memang harus fleksibel. Setiap tahun itu permasalahan juga berbeda-beda. Harus sesuai dengan perkembangan zaman. Munculnya juga tidak. Kan kalau kita menjadwalkan misalnya nanti 6 bulan sekali, ya padahal ini sudah muncul dan harus diselesaikan sekarang. Terkait ini tadi orang-orang yang terlibat. Kira-kira Bu Karti melibatkan seseorang atau mungkin ada faktor-faktor lain yang Bu Karti alami selama mempermudah untuk membantu penjenengan
dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan selama ini saya tidak memutuskan berdasarkan kemauan saya sendiri. Nah, karena ini juga kepentingan lembaga, jadi saya sebagai bawahan juga minta petunjuk, koordinasi, saran dari atasan. Kemudian juga melibatkan semua warga sekolah. Kalau misalnya ini di sini juga ada bapak ibu guru, kemudian dan tenaga kependidikan. Kemudian kalau nanti memang masalahnya itu membutuhkan dari komite sekolah, kami tetap melibatkan semuanya. Jadi semua pemangku kepentingan yang nanti ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, kami tetap komunikasi bermusyawarah untuk mencari penyelesaian bersama. Solusi yang terbaik. Tadi Bu Karti sudah menyebutkan kolaborasi di sekolah, pemangku kebijakan di sekolah baik itu guru atau komite. Termasuk tadi Bu Karti juga menyebutkan koordinasi ke atasan. Itu berarti luar biasa. Selain kolaborasi juga ada koordinasi. Ini seandainya kalau ada ketidakpuasan, semuanya juga itu membantu pasti. Ini Bu Karti terakhir. Dari semua yang sudah Bu Karti sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Karti petik selama penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan etika? Nah, jadi pada kasus-kasus seperti ini kita memang harus cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan. Nah, kebijakan ini tetap berdasarkan pada kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan yang kita ambil hendaknya juga tidak melanggar aturan secara frontal. Tidak melanggar aturan secara frontal. Dan bagaimana kita bisa mengkondisikan pihak-pihak yang berkepentingan ini saling bisa berpartisipasi untuk mencari jalan tengah sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan risiko yang nantinya akan membahayakan kepentingan bersama. Ini tadi banyak sekali yang saya peroleh dari jawaban-jawaban Bu Karti, termasuk satu kolaborasi dengan rekan-rekan atau pemangku kebijakan di sekolah, koordinasi dengan atasan, terus sikap kehati-hatian. Kemudian ada lagi mengayomi. Nah, ini saya menyebutnya mengayomi karena Bu Karti mengambil jalan tengah yang terbaik yang bisa mencakup semua kepentingan sebagai sebuah solusi yang paling baik. Terima kasih Bu Karti atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Karti. Semoga apa yang Bu Karti sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kami